Harga emas jatuh lagi, tapi tunggu dulu. Apakah ini sinyal bahaya atau justru peluang besar yang tidak akan datang dua kali? Banyak yang nggak sadar, meski harga emas dunia turun, harga emas di Indonesia masih tetap mahal loh. Kenapa? Karena rupiah kita ikut bermain di balik layar. Jangan panik dulu nih teman-teman, penurunan ini belum tentu akhir dari segalanya. Justru ini bisa jadi awal dari lonjakan harga yang selama ini kita tunggu-tunggu. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, siapkah kita ambil peluang ini atau cuma bisa jadi penonton saat harga emas naik lagi? Halo Sobat Moviners, dimanapun berada, kali ini kita akan membahas terkait dengan pergerakan harga emas. Nah, Om Henry, aku beberapa waktu lalu itu ya beli emas itu secara digital itu di 1,7 sekian gitu ya. Dan kalau di digital itu sempat naik tinggi banget tapi nggak nyampe 2 juta, 1,8. Kan kayaknya pernah ya aku udah tayangin videonya di sini. Tapi sekarang itu kalau aku lihat kok makin turun ya gitu ya. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Jadi kelihatannya itu stabil atau makin turun Om Henry Mas itu? Ini pembahasan yang menarik Sud ya, karena banyak ditanyain tuh sama netizen kita ya. Ini gimana nih harga emas malah turun gitu kan? Iya. Nah, tadi dari sisi emas digital, emas fisik juga sama Sud, Sama, turun iya. juga gitu ya. Jadi dari pengamatan yang gue lakukan nih Sud ya, jadi yang terjadi itu adalah kalau kemarin kan biasa ya naik turunnya dolar gitu kan. Jadi sempat kayak dolar menguat, rupiah melemah. Betul. Nah, itu juga sebenarnya salah satu faktor gitu kan. Nah, tapi hari ini kita syuting itu rupiah udah menguat lagi nih gitu ya. Jadi sekarang udah agak turun lagi, agak rendah lagi. Ya itu efek dari kemarin. Kalau logikanya gini, kayak kemarin pas dolar lagi tinggi gitu kan. Nah, kalau harga emas dunia itu kan masih dihitung dalam dolar gitu Zut ya. Jadi kalau misalkan kita belikan emas ya itu masih dia bisa dapat emas lebih banyak di harga yang masih di rupiahnya gitu loh. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang mempengaruhi kemarin masih harganya turun, dan sekarang walaupun sudah menguat tapi masih belum bergerak nih. Mungkin karena kondisi ekonomi sekarang mungkin lagi agak stabil nih Zut ya. Jadi inflasi Ekonomi lagi stabil, dunia, atau? ekonomi kita nih, Oh. ekonomi kita mungkin lagi stabil gitu ya. Jadi ketika kondisi lagi stabil lagi nih masih adem-adem aja, kadang emas turun, kadang stabil. Jadi kurang lebih tuh kayak gitu Zut, kondisi yang terjadi saat ini. Oke, nah tapi dengan adanya fenomena harga emas yang stabil atau cenderung turun itu orang sepertinya kok malah ngerem gitu ya. Ini beli nggak ya, nanti beli takutnya makin turun, itu jadi gimana ya enaknya kalau kayak gitu Om? Itu kayak ini sih Zut ya. Jadi banyak orang-orang yang masih takut dengan kondisi seperti ini. Apakah nanti harga emas akan turun lagi? Karena kan sebenarnya kemarin tuh sempat mencapai harga kayak tingginya tuh kayak nggak wajar tuh artinya Dan harga tertinggi. iya, cepat banget gitu kan. Bahkan di harga emas dunia itu kan belum mencapai 3.500 US dollar per troy ounce ya. Tapi kalau di kita tuh harga pasarannya kemarin malah ada yang jual 2.300.000 sampai 2.400.000. Yang Melebihi itu kemarin itu Mas Antam ya, terjadi seperti itu. Jadi sekarang mungkin banyak orang-orang yang masih khawatir gitu, karena kemarin udah terlanjur nih Zut, beli di harga tinggi kan. Kalau sekarang kan merek Antam itu di angka 2 juta lah, 2.050.000 misalkan gitu kan. Tapi kalau merek yang lain kan itu udah turun tuh, ada 19, ada 18. Nah ini yang mungkin orang-orang masih wait and see nih, lihat harganya seperti apa. Itu sih. Kalau menurutku dengan adanya harga emas yang stabil atau cenderung turun, jadi apakah ini momen ya untuk saatnya beli atau malah jual? Oh. Iya, jadi gini Zut, kalau secara konsep ya, memang bener ya, kalau harga turun itu pasti udah waktunya beli gitu ya. Cuma kalau gue sih lebih mengingatkan lagi sama teman-teman nih, Moviners di rumah, yang penting itu adalah tujuan kita tuh apa gitu. Kalau tujuan kita jangka panjang, sebenarnya hal-hal seperti ini tuh nggak perlu khawatir, nggak masalah gitu kan. Jadi nggak usah ditakuti deh nanti, karena mungkin kemarin beranggapan harga emas sudah terlalu tinggi gitu kan. Terus nanti kalau mau beli lagi takut turun lagi. Nah itu hal-hal seperti itu nggak usah dikhawatirkan, karena emas itu dari sejarahnya, secara histori itu udah naik terus nih Zut ya, tiap tahun gitu kan. Kita bisa lihat sejarahnya ke belakang deh, 10 tahun ke belakang itu cenderung harganya naik. Nah, bagi teman-teman yang agak khawatir nih Zut ya, agak takut, mungkin bisa ngelok emas dengan cara cicil emas. Tuh, kalau cicil emas itu kan
ambil aja jangka waktunya agak lamaan deh, 2 sampai 3 tahun gitu kan. Karena kalau cicil emas kan kita udah ngunci nih harga hari ini. Nanti 2 tahun, 3 tahun kemudian harganya naik, ya udah kita malah untung gitu kan. Kita nggak Tapi kalau terpengaruh. turun? Kalau turun ya resiko, tapi kalau sepanjang sejarah kan nggak turun kan. Kalau jangka waktunya segitu gitu, kecuali kalau jangka waktu pendek kemungkinan turunnya ada. Nah, terus juga yang bisa disikapi teman-teman yang menggunakan emas digital, biasanya kan kita kalau nabung emas digital tuh ada budget tiap bulan gitu ya. Ya kalau karyawan kan habis gajian gitu kan. Nah, teman-teman tuh bisa misalkan siapin deh, ada yang budgetnya 500.000 atau 1 juta gitu. Jadi pada saat beli emas digital itu jangan langsung dibeliin semua, Zud. Misalkan tahap pertama 200.000, tahap kedua 200 misalkan kayak gitu ya. Nah, lakukan pembelian pada saat harganya turun aja gitu loh. Jadi dalam sebulan kan kalau fluktuasi harga emas itu kan cepet banget tuh. Kita bisa beli pada saat harga turun. Nanti kalau naik diem, turun beli lagi. Tiap ada turun beli lagi. Konsepnya gitu aja. Jadi nggak usah khawatir nih teman-teman. Oke. Tapi gini kan itu stabil atau turun. Nah, kira-kira gimana nih? Ada prediksi untuk naik lagi kapan nih? Om Hendri, tahu nggak? Nah, kalau prediksi untuk naik lagi sebenarnya kita lihat lagi juga dari kondisi ekonomi global ya, Zut ya. Nanti mungkin akan ada sedikit apa ya namanya gesekan-gesekan geopolitik dunia gitu ya, terus kondisi dalam negeri. Nah, ini memang agak sulit sih untuk memprediksikan kapan naiknya. Tapi kalau gua udah analisa ya, lihat dari perkembangan dari kemarin gitu sampai hari ini, kemungkinan itu nanti akan mulai naik lagi nanti di September. Kemungkinan sampai menjelang akhir tahun. Nah, menjelang akhir tahun ini nanti akan mulai naik lagi nih. Tapi pasti jadi pertanyaan angkanya berapa. Nah, gitu. iya ini nih langsung ngait aja nih terkait dengan prediksi sampai akhir tahun. Apakah kira-kira akan sampai di angka 3 juta? Kalau di angka 3 juta sih enggak ya. Kalau dari poin-poin yang gue kumpulkan, gue rangkum, terus kejadian-kejadian yang kemungkinan nanti akan terjadi setelah bulan ini ya, setelah bulan ini sampai akhir tahun itu kayaknya enggak sih. Mungkin paling tinggi itu di angka 2.400.000 sampai 2.500.000. Dan saat ini juga kan prediksi kita belum tercapai nih, Zud. Iya. Di troy ounce itu 3.500 US dollar per troy ounce saja itu belum tercapai gitu kan. Jadi kemungkinan nanti angkanya di situ ya. Karena kan nanti harga dalam negeri kan faktornya banyak ya. Betul. Dan 3 juta memang terlalu ekstrim. Masih terlalu ekstrim sih. Karena kalau sekarang 2 juta, masa 50% gitu cuma setahun gitu. Tapi ya bisa jadi kalau ternyata terjadi. Ya kita kan nggak tahu ya. Biasanya kan kondisi ini bisa berubah ketika nanti misalkan ada ketegangan antar negara, masalah geopolitik dan lain sebagainya gitu kan. Perang antar negara aja itu udah mempengaruhi kan. Benar. Perang dagang dan lain-lain itu ngaruh tuh. Gitu. Ya nanti coba kita lihat ya. Dengan berbagai kondisi yang mempengaruhi ya, harga emas naik, turun, fluktuatif, walaupun nggak secepat instrumen lain saham dan kripto. Kita sebagai seorang investor kan harus punya sikap nih. Nah, kira-kira menyikapi dengan naik turunnya harga emas dan sekarang agak sedikit khawatir mau turun dulu, gimana enaknya nih sikap kita nih? Iya, cara nyikapinya gini aja sih, Zut ya. Jadi yang pertama tuh kita jangan panik gitu ya, panik buying antara nanti harga emas akan naik tinggi atau harga emas turun, santai aja gitu ya. FOMO kalau Iya, jangan FOMO lah gitu kan. Coba jangan FOMO. Dan yang berikutnya yang kedua, tetap lakukan pembelian emas itu secara berkala. Jadi kalau kita udah biasa beli emas ya memang tiap bulan langganan, itu pasti kita nggak akan panik, nggak akan rame-rame tiba-tiba ngantri gerubungin gitu ya, gerubungin satu butik Antam kayak gitu. Nah udah, kalau kita udah lakukan secara berkala itu udah pasti aman deh gitu kan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sering-sering aja pantau harga emas gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang nanya juga, lihat harga emas di mana sih gitu, saya nggak ngerti gitu kan. Banyak teman-teman ya, bisa dari berita-berita, dari websitenya Antam tuh logamulia.com gitu ya, atau gabung di komunitas, dan banyak sumber-sumber lainnya yang menyebutkan harga emas tuh hari ini update-nya di berapa gitu ya, naik atau turun kayak gitu. Banyak-banyak cari informasi aja. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kita melihat harga emas yang naik turun, kalau memang
investasi atau nabung itu udah rutin kayaknya ya udah gitu ya. Biasa aja. Yang biasanya agak khawatir itu kalau dia tadi ikut-ikutan gitu ya. Mas naik nih beli-beli. Tahu-tahu turun bingung lagi. Beli 2,3 jualnya 2 juta, rugi 300.000 1 gram. Kalau 10 gram ruginya udah 3 juta. 3 jutaan. Nah, jadi cukup menarik nih. Tapi yang lebih menarik lagi tadi sempat disampaikan sama Om Hendri, bisa jadi harga emas di akhir tahun itu ya 2,4 atau 2,5 lah maksimalnya. Artinya apa? Ya tadi kalau misalnya sekarang beli atau kemarin nih sempat beli yang harga 2,3 ya udah sabar aja. Nanti setahun atau mungkin kalau akhir tahun nggak nyampe ya mungkin 2-3 tahun naik. Jadi jangan khawatir. Yang jelas apa? Salah satu poin utamanya adalah Sobat Movitners sudah melakukan investasi yang paling aman, paling gampang dicairkan. Jadi nggak usah khawatir, nggak akan hilang. Kalaupun rugi, paling karena kepepet ya, mentok udah jual biasanya murah, kayak gitu. ya rugi itu karena kepepet, buru-buru jual. Bener. Jadi kesimpulannya untuk konten kali ini adalah Sobat Movitners adalah orang yang beruntung. Karena apa? Karena selalu mengutamakan investasi daripada uang itu digunakan untuk hura-hura. Nah, begitu? Betul. Ada tambahan, Menteri? Betul, cukup. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman dari pesan-pesan yang kita sampaikan. Kita hanya bisa memprediksikan ya. Jadi ada hitung-hitungannya, cuma memang saya nggak mau publish ya, jadi cukup saya aja yang tahu, tapi kurang lebihnya tuh nanti akan seperti itu. Nah, terkait dengan prediksi yang biasa kita lakukan, teman-teman juga bisa cek di video-video sebelumnya, dan itu udah banyak yang terbukti sampai hari ini. Oke, kalau gitu tetap selalu tongkrongin terus channel Movit Indonesia, tempatnya untuk Cari ilmu. ilmu.